在古神中，没有修真界有关修为的划分。Sebelum menyimak alur cerita Renegade Immortal, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Saat dunia sedang diterangi oleh cahaya putih dari macan putih yang menghilang, siluet biru keluar dari pusaran salah satu patung. Saat muncul, auman naga bergema. Siluet itu berubah menjadi Azure Dragon raksasa yang membentang di langit. Pada saat yang sama, seorang lelaki tua berjubah biru keluar dari Azure Dragon. Dia berubah menjadi seberkas cahaya dan menembak ke arah Wang Lin. Itu lebih cepat dari kilat, dan ini terjadi tepat saat cahaya yang menyilaukan menghilang. Ketika lelaki tua berjubah biru mendekati Wang Lin, jari telunjuk kanannya terulur. Tatapannya tenang, tapi ada niat membunuh saat dia menekankan jarinya ke kepala Wang Lin. Saat jarinya bergerak, Azure Dragon raksasa di belakangnya bergerak lebih cepat dan menyusul lelaki tua itu. Itu memasuki tubuhnya, masuk ke jarinya, dan menembak ke arah Wang Lin. Dari jauh tampak seperti lukisan. Dalam lukisan itu, lelaki tua berjubah biru itu diselimuti cahaya biru, dan di belakangnya, seekor naga Azure panjang terbentang. Seolah-olah lelaki tua itu telah menghilang dan digantikan dengan naga Azure yang mendekati Wang Lin. Semua ini terjadi terlalu cepat, dia langsung berada dalam jarak 3 kaki dari Wang Lin. Pada saat yang sama, seorang lelaki tua berpakaian hitam keluar dari patung lain. Saat dia muncul, langit menjadi gelap dan kura-kura hitam raksasa muncul. Ia mengeluarkan suara gemuruh yang mengejutkan. Ketika lelaki tua berkulit hitam itu muncul, dia juga bergerak seperti kilat dan menyerang Wang Lin. Dia bergerak dengan kecepatan yang sama dengan lelaki tua berbaju biru itu dan melayangkan pukulan. Bayangan kura-kura hitam menjadi terdistorsi karena raungan dan menyatu dengan lelaki tua itu. Duri yang tak terhitung jumlahnya muncul di tinjunya. Jenderal Azure Dragon dan Jenderal Kura-Kura Hitam keduanya memutuskan untuk menyerang pada saat ini hampir dalam serangan diam-diam. Mereka terbang langsung ke arah Wang Lin. Keempat jenderal besar telah bekerja sama selama bertahun-tahun dan saling mengenal dengan baik. Saat keduanya menyerang, Jenderal Macan Putih menyeka darah dari sudut mulutnya. Meskipun dia tidak memiliki bayangan macan putih, dia masih memegang pedang di tangannya. Dia melompat ke udara dan menebas ke arah Wang Lin sambil mengaum. Hanya Jenderal Vermilion Bird yang tidak muncul, seolah-olah dia percaya bahwa serangan gabungan ketiganya sudah cukup untuk membunuh Wang Lin. Semua ini terjadi dalam sekejap. Jenderal Azure Dragon mendekat. Mata Wang Lin berbinar dan perasaan krisis hidup dan mati mengelilinginya. Orang lain akan panik, tetapi Wang Lin menghabiskan hidupnya terus-menerus mengalami perasaan ini dan sudah lama terbiasa dengannya. Semakin berbahaya, dia akan semakin tenang. Dalam hatinya, dia benar-benar tidak menganggap makhluk surgawi yang terluka itu sebagai bahaya. Jadi bagaimana jika mereka menyerang pada saat bersamaan? Wang Lin tertawa dan mengangkat tangan kanannya. Dia mengulurkan jari telunjuknya dan menunjuk ke jari Azure Dragon. Selama proses ini, kepala kuno di belakangnya menyatu dengan jarinya. Pada saat yang sama, semua bintangnya berputar dan 3 kekuatan kuno menyatu membentuk mantra kuno asli Wang Lin. Jari abadi kuno. Jari ini bisa mematahkan segel penguasa surgawi 7 warna, jadi mengapa Wang Lin perlu takut pada naga Nilakandi yang terluka ini? Dengan ujung jarinya, langit berubah warna dan awan pecah. Jenderal Azure Dragon tidak lagi tenang dan ekspresinya berubah. Detik berikutnya, jarinya bertabrakan dengan Wang Lin. Gemuruh menggelegar bergema. Suara mengejutkan ini cukup mengguncang pikiran seseorang. Saat mereka bertabrakan, Jenderal Azure Dragon mengeluarkan darah dan Azure Dragon yang tak ada habisnya di belakangnya roboh. Jenderal Azure Dragon terpaksa mundur 1000 kaki sebelum dia sendiri yang nyaris menghentikannya. Matanya dipenuhi ketakutan. Jari abadi kuno berisi pukulan paling kuat dari warisan kuno Wang Lin. Itu tidak akan runtuh sepenuhnya, karena bisa pulih tanpa henti. Jari Jenderal Azure Dragon hanya menyebabkannya runtuh beberapa ratus kali, itu jauh lebih lemah dari segelnya. Ratusan keruntuhan tidak cukup untuk menghancurkan jari abadi kuno Wang Lin. Yang terpaksa mundur adalah Jenderal Azure Dragon.
Namun, tubuh Wang Lin juga menderita. Hanya jarinya yang abadi, bukan tubuhnya. Darah mengalir dari sudut mulut Wang Lin. Gemuruh bergema di tubuhnya dan organ dalamnya mengeluarkan rasa sakit. Namun, Wang Lin menekan rasa sakit yang luar biasa ini, dan niat membunuh muncul di matanya. Setelah memaksa Jenderal Azure Dragon mundur, setetes darah emas yang mengandung tubuh Celestial Immortal terbang keluar. Tekanan yang diberikannya membuat takut keempat jenderal itu. Setetes darah ini mengandung garis keturunan surgawi yang sangat murni. Jenderal kura-kura hitam adalah yang paling dekat dengan Wang Lin saat ini dan terkena cahaya keemasan. Seolah-olah dia akan berubah menjadi gas oleh cahaya saat asap hitam muncul di tubuhnya. Jeritan menyedihkan segera menyusul. Setetes darah emas keluar dari alis Wang Lin dan terbang menuju jenderal kura-kura hitam. Tetesan darah menembus tangannya dan bayangan kura-kura hitam di belakangnya roboh. Dia mengeluarkan raungan yang menyakitkan. Jenderal kura-kura hitam mengeluarkan darah dan dengan cepat mundur. Tubuhnya dikelilingi oleh gas hitam dan tangan kanannya berlumuran darah. Matanya dipenuhi ketakutan saat dia melarikan diri. Garis keturunan surgawi, kamu sebenarnya memiliki garis keturunan surgawi. Mustahil, kemurnian garis keturunan surgawi ini. Ini adalah tubuh surgawi abadi. Saat mundur, setetes darah emas terbang kembali ke Wang Lin. Satu jari telah memaksa Azure Dragon mundur dan satu tetes darah telah menghancurkan kura-kura hitam. Namun, krisis ini belum berakhir, masih ada pedang pemecah surga dari Jenderal Macan Putih yang terluka. Bilahnya mendekat sambil melolong. Saat mendekat, Wang Lin mengangkat kepalanya dan menekan energi yang mengamuk di dalam dirinya. Dia kemudian mengangkat tangan kanannya dan menekan ke arah pedang yang turun. Badai api 9 warna melonjak dengan telapak tangannya dan kemudian diikuti guntur. Api itu membentuk jejak telapak tangan yang terbang menuju pedang Jenderal Macan Putih. Guntur berkumpul dan membentuk telapak tangan lain yang dipenuhi guntur. Itu terjadi tepat setelah pohon palem api. Ini bukanlah akhir. Setelah telapak tangan petir, kekuatan karma berkumpul untuk membentuk kumpulan energi kacau yang berubah menjadi telapak tangan ketiga. Esensi hidup dan mati adalah yang berikutnya. Gas hitam dan putih menyatu membentuk jejak telapak tangan keempat. Esensi benar dan salah muncul. Pertukaran antara benar dan salah menyebabkan jejak telapak tangan kelima langsung terbentuk. Pada akhirnya, esensi pembantaian yang mengejutkan muncul dari tubuh Wang Lin untuk membentuk jejak telapak tangan keenam. Keenam jejak telapak tangan terhubung, tampak seperti bayangan saat mereka terbang menuju pedang Jenderal Macan Putih. Gemuruh yang menggelegar bergema di seluruh dunia dan membentuk badai. Saat suara gemuruh bergema, pedang di tangan Jenderal Macan Putih patah. Setelah bilahnya roboh, 6 jejak telapak tangan mendarat di dadanya. Jenderal Macan Putih menjerit dan sejumlah besar energi surgawi keluar dari tubuhnya. Saat dia terjatuh ke belakang, Jenderal Azure Dragon dan Jenderal Kura-Kura Hitam mendukung Jenderal Macan Putih yang terluka parah dari belakang. Bantu aku membuka segel penyembuhan sehingga aku bisa melepaskan esensiku dan membunuhnya. Jenderal Macan Putih tampak lemah dan wajahnya pucat, tetapi matanya memancarkan cahaya yang ganas. Dia mendorong kembali Azure Dragon dan Black Tortoise. Rambut putihnya berantakan dan dia mulai mengaum seperti orang gila. Saat dia meraung, auranya mulai meletus dan tanda emas muncul di antara alisnya. Naga biru, kura-kura hitam, bantu aku membuka segelnya. Jika bukan karena kita harus memulihkan kultivator kita, kita tidak akan terdorong mundur oleh semut ini. Aku akan membunuhnya. Kualifikasi apa yang dia miliki untuk mengusir makhluk surgawi seperti kita? Dia hanyalah semut alam rendahan. Ekspresi Wang Lin tetap netral, tapi dia masih terluka. Dia hampir tidak mampu menahan serangan gabungan dari mereka bertiga. Jika bukan karena dia punya banyak metode, dia pasti terluka parah. Sekarang dia melihat Macan Putih menjadi gila, dia mengangkat tangan kirinya dan meraih kekosongan. Cahaya keemasan datang dari telapak tangannya, dan ketika cahaya keemasan menghilang, sebuah busur kuno muncul. Tangan kirinya memegang busur dan tangan kanannya menarik tali busur. Wang Lin menariknya kembali hingga ditarik seluruhnya. Sebuah panah kuno perlahan muncul di tali busur. Saat dengungan tali busur bergema, semuanya menjadi sunyi.
Macan putih tidak lagi mengaum dan tidak lagi mencoba membuka segelnya. Dia berdiri di sana, tertegun saat melihat busur di tangan Wang Lin, dan ketakutan yang tak dapat disembunyikan muncul di matanya. Jenderal Azure Dragon juga terkejut sesaat. Dia tanpa sadar mundur dan matanya dipenuhi ketakutan. Busur Li Guang. Jenderal kura-kura hitam juga ketakutan. Gas hitam di sekitar tubuhnya baru saja ditekan, tetapi ketika dia melihat busur itu, wajahnya menjadi pucat pasi. Rekan surgawi Wang Lin, mohon jangan marah. Tolong beri wajah pada lelaki tua ini dan mari kita bicara. Selama keheningan ini, siluet berjubah merah keluar dari 4 patung terakhir. Dia sedikit malu saat dia menggenggam tangannya pada Wang Lin. Wang Lin tidak benar-benar ingin melakukan pertarungan hidup dan mati dengan keempat jenderal ini. Setelah merasakan aura mereka, dia datang ke sini untuk membuat kesepakatan, bukan untuk berperang. Namun, mereka agresif dan tidak mau menemuinya, mengakibatkan pertempuran dari sebelumnya. Melihat burung vermilion muncul, mata Wang Lin berbinar dan tangan kanannya mengendur. Busur dan anak panahnya menghilang menjadi titik cahaya keemasan. Meskipun busurnya telah hilang, jika Wang Lin membutuhkannya, dia bisa langsung memanggilnya lagi. Dia tidak takut keempat jenderal melancarkan serangan diam-diam. Wang Lin menggenggam tangannya di Vermilion Bird. Vermilion Bird ini juga sudah tua dan sangat mirip dengan Vermilion Bird generasi pertama di Valenland. Wang Lin perlahan membuka mulutnya dan dengan tenang berkata, "Tidak perlu memanggilku, sesama surgawi." Junior Wang Lin menyapa Vermilion Bird generasi pertama. Burung vermilion yang mengenakan pakaian merah mengungkapkan ekspresi rumit saat dia melihat ke arah Wang Lin dan merenung dalam diam. Wang Lin dengan tenang berkata, "Saya bingung tentang satu hal. Senior dan yang ada di tanah jatuh. Hubungan apa yang kalian berdua miliki? Yang ada di tanah jatuh adalah tubuh asliku. Selama perang besar, saya adalah satu-satunya dari 4 jenderal yang meninggalkan tubuh asli saya di luar. Yang kamu lihat sekarang adalah avatarku, tapi itu sudah terlalu lama. Tidak ada lagi avatar atau tubuh asli. Anda dapat menganggap keduanya sebagai saya atau dua diri yang berbeda. Saya hampir tidak memiliki kendali atas tubuh asli saya. Saya hanya dapat berkomunikasi dengannya untuk mengetahui apa yang terjadi dan apa yang dia pikirkan, tetapi saya tidak dapat mengontrol pikiran dan tindakannya. Dia sangat lelah, dia ingin kembali ke kampung halamannya, tapi aku ingin mencari penguasa surgawi." Orang tua Vermilion Bird itu menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Orang tua macan putih, yang matanya dipenuhi ketakutan, tiba-tiba berkata, "Mengapa busur Li Guang ada di tanganmu? Ini masalah pribadiku, kamu tidak perlu tahu." Wang Lin dengan dingin menatap Jenderal Macan Putih dan kemudian tatapannya kembali tertuju pada burung vermilion. Wajah Jenderal Macan Putih berkedut, tapi dia tidak berbicara lagi. "Saya bisa mengabaikan masalah ini di tanah jatuh. Hari ini saya bisa membuat kesepakatan dengan senior," kata Wang Lin dengan tenang. Alam surgawi kuno, atau yang disebut inti gua penguasa surgawi 7 warna, berisi murid-murid 7 sekte Dao yang terluka. Merekalah yang disebut sebagai makhluk surgawi, para penggarap alam surgawi kuno. Jika aku memberikan segalanya, menurutmu seberapa besar kemungkinan aku membunuh semua orang di sini sebelum mereka dapat menyembuhkan dan menjadikan alam surgawi kuno ini sebagai alam mati? Kata-kata Wang Lin tenang, tetapi menyebabkan keempat jenderal itu mengerutkan kening. Jika tanpa busur Li Guang, keempat jenderal tidak akan mempercayai Wang Lin, tetapi setelah melihat busur dan anak panah, tekanan tak terlihat muncul di hati mereka. Busur Li Guang adalah senjata yang sangat kuat dari benua astral abadi. Busurnya tidak mudah digunakan. Saya tidak tahu dari mana Anda mendapatkan setetes darah surgawi itu, tetapi meskipun Anda dapat menggunakan busur dengan darah itu akan mengacaukan energi surgawi di dalam tetesan darah itu setiap kali Anda mengambilnya. Anda bukan seorang surgawi, jadi Anda tidak dapat mengisi kembali kekuatan di dalam setetes darah itu. Berapa banyak tembakan yang bisa kamu tembakkan? Yang berbicara bukanlah Vermilion Bird, melainkan Azure Dragon. Saat dia melihat Wang Lin, matanya bersinar terang. "Aku hanya membutuhkan 3 anak panah untuk menghancurkan tempat ini. Meskipun ada patung Countess di belakangmu dan bahkan ada kuil aneh di bagian terdalam.
Kalau tidak salah candi itu adalah pintu keluar menuju gua ini, yang harusnya tertutup rapat dan tidak ada yang bisa membukanya. Ada banyak makhluk aneh di sana, dan kemungkinan besar itu adalah tempat paling kuat di alam surgawi kuno. Saya bisa melakukannya, Anda semua mengerti. Tatapan Wang Lin menyapu keempat jenderal itu dan kemudian melihat ke kejauhan. Ketika dia pertama kali memasuki alam surgawi kuno, indranya tidak hanya memperhatikan keempat jenderal, dia juga secara samar-samar merasakan kuil di bagian terdalam alam surgawi kuno. Aura yang dikeluarkan kuil itu sangat kuat. Kura-kura hitam, yang tidak berbicara sama sekali, merenung sejenak dan kemudian berkata dengan suara serak, "Kesepakatan apa? Aku tidak peduli jika seluruh tempat ini adalah sebuah gua, atau tentang rencana kalian semua. Saya hanya tahu bahwa saya dilahirkan di alam batin, dan alam batin sedang berperang dengan alam luar. Alam batin tidak memiliki kekuatan untuk menghadapi alam luar, dan bahkan jika saya memiliki busur Li Guang, saya tidak dapat membunuh semua pembudidaya alam luar. Anda adalah makhluk surgawi kuno dari alam surgawi kuno. Saya ingin kalian semua meninggalkan tempat ini, membantai jalan menuju alam luar, dan mengakhiri perang." Mata Wang Lin berbinar saat dia berbicara. Burung vermilion merenung sejenak dan dengan lembut berkata, "Alam luar juga memiliki alam surgawi kuno. Ada anggota 7 sekte Dao di sana yang mengikuti selir kekaisaran surgawi, dan mereka tidak begitu terluka. Alasan mengapa mereka belum keluar selama bertahun-tahun adalah karena meskipun alam surgawi kuno terbagi menjadi dua, masih ada hubungan yang mendalam di antara keduanya. Jika kita membuka pintu untuk meninggalkan alam surgawi kuno, mereka juga akan bisa keluar. Pada saat itu, perang antara dunia dalam dan dunia luar akan semakin intensif. Ia bahkan bisa menghancurkan gua ini." Wang Lin melambaikan lengan bajunya dan dengan dingin berkata, "Mereka tidak akan bisa keluar dari alam surgawi kuno alam luar." Dengan ini, keempat jenderal memandang ke arah Wang Lin. Jenderal Azure Dragon dengan cepat berkata, "Sebelumnya, seseorang dari alam bawah memanggil kami dan meminta bantuan untuk melawan invasi alam luar. Saya mengirimkan harta surgawi untuk diintegrasikan ke dalam formasi penyegel alam. Itu akan memungkinkan formasi bertahan selama 100 tahun dan memberi waktu bagi kita untuk menyelesaikannya. Meskipun efeknya terbatas, akan sangat sulit bagi penggarap alam rendah untuk membuka formasi tanpa seseorang dari benua astral abadi yang bergerak. Saya tidak tahu apakah dia yang melakukannya, tapi sekarang lebih dari 90 tahun telah berlalu dan tinggal 3 tahun lagi. 3 tahun ini adalah periode terpenting. Setelah 3 tahun ini berlalu, luka kami akan pulih sepenuhnya." Menurut rencana awal mereka, bahkan jika Wang Lin tidak menawarkan kesepakatan ini, mereka masih akan pergi dalam 3 tahun dan berperang melawan sesama anggota sekte dari alam luar. Mereka kemudian akan mencari penguasa surgawi. Namun, para penggarap alam bawah hanyalah semut di mata mereka. Ketika mereka pergi, mereka tidak akan peduli dengan pertempuran antara alam dalam dan luar. Mengenai berapa banyak nyawa yang akan hilang, mereka tidak peduli. Selama mereka dapat menemukan penguasa surgawi, selama budidaya penguasa surgawi pulih, mereka dapat menghancurkan semua kehidupan di dalam gua. Kemudian mereka akan mengaktifkan Dao surgawi, dan setelah puluhan ribu tahun, semuanya akan kembali seperti semula. Namun, Wang Lin telah menemukan mereka dan mengancam akan menghancurkan alam surgawi kuno dengan kekuatannya untuk menawarkan kesepakatan. Hal ini membuat mereka mempertimbangkannya dengan cermat. 3 tahun. Saya dapat membeli waktu 3 tahun untuk Anda. Tidak ada yang akan datang ke sini dan mengganggu kesembuhanmu. Suara Wang Lin datar saat dia berbicara. Keempat jenderal itu merenung dalam diam. Wang Lin telah berjanji untuk menghancurkan alam surgawi kuno di alam luar dan berjanji untuk melindungi mereka selama 3 tahun. Namun, semakin Wang Lin setuju, semakin mereka merasa Wang Lin punya rencana lain. Keempatnya bingung dengan rencana Wang Lin. Vermilion Bird memandang Wang Lin dan bertanya, "Apa yang Anda inginkan dari kesepakatan ini?" "Saya ingin alam luar dipadamkan. Saya menginginkannya agar tidak ada penggarap alam batin yang akan mati begitu Anda pergi. Saya ingin Anda semua berjanji kepada saya bahwa setelah Anda menemukan penguasa surgawi 7 warna, Anda mengizinkan saya untuk mengambil semua makhluk hidup dari dunia ini dan memberi mereka kebebasan sehingga mereka tidak harus tinggal di gua ini, sehingga mereka dapat lihat langit yang sebenarnya."
Permintaan terakhirnya adalah setelah ini selesai, aku ingin pergi ke benua astral abadi. Di benua astral abadi, Anda akan memberi saya sumber daya yang saya butuhkan. Wang Lin menepuk keningnya dengan tangan kanannya. Seutas asap beterbangan dan mengembun menjadi daun willow di telapak tangannya. Jika Anda setuju, kirimkan indera Anda dan bentuklah sumpah Dao. Jika kamu melanggar sumpah, kamu akan mati. Jika kamu tidak setuju, maka aku akan mengambil busur Li Guang dan menghancurkan alam surgawi kuno ini. Kata-kata Wang Lin sangat keras. Dia tidak memberi kesempatan pada keempat jenderal itu untuk ragu. Keempatnya diam-diam merenung dan saling memandang. Mereka mulai ragu. Mereka tidak dapat langsung menyetujui keputusan Wang Lin. Kondisi ketiga dan keempat sangat sulit. Aku akan memberimu waktu 1 hari. Wang Lin berbalik dan pergi. Dia berhenti 10.000 kaki jauhnya, duduk di tanah yang rusak, dan memejamkan mata. Dia mengabaikan perdebatan mereka. Sebenarnya, Wang Lin masih memiliki tujuan lain, dan itulah tujuan sebenarnya. Selain menyelesaikan perang antara alam dalam dan luar, alasan dia bersedia membelinya dalam waktu 3 tahun, alasan mengapa dia ingin orang-orang dari 7 sekte Dao ini pergi, adalah agar mereka menemukan penguasa surgawi. Wang Lin punya banyak spekulasi tentang penguasa surgawi yang misterius ini, tetapi tidak ada bukti. Dia tidak yakin apa hubungan yang dimiliki oleh 7 warna Dao dengan penguasa surgawi. Ada juga hantu tua Zan. Ada sebuah misteri di sini, dan misteri itu menunjuk pada penguasa surgawi. Dari berbagai petunjuk, banyak yang bisa diambil dari peperangan antara alam batin dan alam luar. Kelompok di sekitar penguasa dan selir kekaisaran celestial tinggal di alam luar. Kelompok di sekitar penguasa alam tertutup tinggal di alam dalam. Taois 7 warna adalah kepala alam luar. Adapun hantu tua Zan, dia adalah seseorang dari alam batin. Banyaknya peperangan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya sepertinya mencoba membuktikan sesuatu. Mereka semua mencari sesuatu, hanya untuk menemukannya memerlukan cara yang luar biasa, dan sebagai hasilnya, perang ini terus terjadi. Jika tebakanku benar, lalu apa yang mereka cari adalah Dao surgawi? Wang Lin merenung. Mungkin setelah orang-orang ini pergi, tabirnya akan terbuka. Ini semua sudah berantakan, jadi mari kita buat lebih berantakan. Mungkin saya bisa mencapai tujuan saya dalam kekacauan ini. Setelah 1 hari, Wang Lin meninggalkan alam surgawi kuno dengan sumpah dari 4 jenderal. Alam surgawi kuno hanya bisa dimasuki atau keluar melalui celah yang diciptakan oleh pembalasan. Keretakan ini adalah bagian dari segel alam surgawi kuno, dan siapapun yang memiliki garis keturunan dari benua astral abadi akan kesulitan untuk keluar melalui celah tersebut, kecuali semua orang bekerja sama untuk mengirim 1 orang keluar seperti yang mereka lakukan pada penguasa alam surgawi. Mungkin Heaven Defying Beat adalah hal terpenting di sini. Sebelum memasuki alam surgawi kuno, Wang Lin memiliki banyak spekulasi, tetapi sekarang, setelah pergi, dia mengerti banyak hal. Setelah keluar dari celah, Wang Lin melihatnya kembali dan melihatnya perlahan menutup sebelum menghela nafas. Melihat ruang di depannya, untuk pertama kalinya, ruang ini tampak sangat halus, seolah-olah tidak ada. Wang Lin tidak bisa memberitahu orang lain bahwa alam dalam dan luar hanyalah bagian dari sebuah gua. Bahkan jika dia memberitahu orang-orang, sangat sedikit yang akan mempercayainya, dan mereka yang mempercayainya hanya akan menjadi gila. Melihat sistem bintang ini, Wang Lin merenung dalam diam. Saat mereka melihat sosok Wang Lin muncul, sorak-sorai mulai bergema. Mata ribuan kultivator memiliki tatapan penuh semangat saat mereka memanggil nama Wang Lin dan memanggil penguasa alam tertutup. Mendengarkan kata-kata mereka, Wang Lin diam-diam merenung. Dia samar-samar merasa bingung. Penguasa alam tertutup. Penguasa alam surgawi sebelumnya hanyalah pion dari penguasa surgawi. Dia bukan orang dari alam batin, dia berasal dari benua astral abadi, dia memiliki garis keturunan seorang celestial. Dia tidak datang ke alam batin untuk membantu tetapi untuk mengatur semua rencana demi penguasa surgawi. Dia adalah orang yang tidak fleksibel. Mungkin, selama bertahun-tahun, dia merasakan belas kasihan terhadap orang-orang di sini dan semua hal itu terjadi. Namun, pada akhirnya, dia tidak pantas berada di sini, dia adalah orang luar. Gelombang sorak-sorai terasa sangat jauh dari Wang Lin.
Setelah memahami semuanya, Wang Lin merasa bingung dengan gelar penguasa alam tertutup. Melihat wajah-wajah di hadapannya, hatinya dipenuhi kepahitan. Dia ingin memberitahu mereka, kalian semua, kami semua hanya tinggal di dalam gua. Langit yang kita lihat bukanlah langit yang sebenarnya, bumi yang kita lihat bukanlah bumi yang sebenarnya. Pertempuran melawan alam luar hanyalah permainan bagi orang lain. Bahkan mantra dan dao yang kita kembangkan semuanya palsu. Semuanya salah, tidak ada yang nyata. Satu-satunya hal yang nyata adalah darah, rasa sakit, dan semua mayat yang menumpuk selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Tapi bagaimana dia bisa mengatakannya? Tidak ada cara baginya untuk memberitahu rekan-rekan kultivator fanatik ini tentang kebenaran yang kejam. Pada saat ini, Wang Lin tiba-tiba teringat pada roh Dawi yang tersebar dari 7 juta dunia. Dia tiba-tiba merasakan hubungan dengan roh Dawi tersebar karena pengalaman mereka sangat mirip. Namun, roh Dawi tersebar lebih beruntung daripada Wang Lin karena dia yakin dia telah datang ke dunia nyata dan meninggalkan dunia palsu. Keheningan dan kebingungan Wang Lin diperhatikan oleh Si Tunan, yang membuatnya bingung. Dia tidak mengerti apa yang ditemui Wang Lin di dalam celah itu. Dia sangat bersemangat saat masuk, tapi sekarang dia depresi. Wang Lin diam-diam berjalan ke depan dan tiba di sebelah Si Tunan. Matanya yang bingung juga lelah, dan dia dengan lembut berkata, "Situ, apakah kamu punya anggur? Aku ingin mabuk lagi, untuk terakhir kalinya." "Saya bersedia." Si Tunan tidak bertanya kenapa dan malah mengangguk. "Jika kamu ingin mabuk, aku akan menemanimu." Di gunung tak bernama di planet Suzaku, Wang Lin dan Si Tunan duduk. Mereka menyaksikan langit menjadi gelap dan diam-diam meminum anggur. Tidak ada yang datang mengganggu mereka berdua. Ribuan pembudidaya duduk di planet ini dan melakukan budidaya. Mereka sedang menunggu Wang Lin turun dari gunung. Mereka menunggu Wang Lin membawa mereka ke Alheaven untuk menyelamatkan Alheaven dan melindungi alam batin. "Situ, mengapa orang hidup?" Saat Wang Lin menyesap anggur, kebingungan di matanya menjadi semakin kuat. Untuk bernafas, Situ diam-diam merenung dan meletakkan kendi anggur di tangannya. Dia melihat penampilan Wang Lin dan mengerutkan kening. Dia kemudian bertanya, "Keretakan apa itu?" Wang Lin menggelengkan kepalanya dan menunjukkan senyuman pahit. Dia mengambil anggur dan meneguknya lagi. "Saya tidak ingin berkultivasi, saya tidak tahu mengapa saya berkultivasi. Kultivasi tidak membawa kebahagiaan. Yang ada hanyalah kelelahan dan krisis hidup dan mati yang tiada akhir. Saya telah membunuh banyak orang, saya telah membunuh banyak." Wang Lin mulai tertawa sambil minum. "Waktu itu, saya sudah bilang kepada Anda, saya tidak mengerti mengapa orang berkultivasi. Untuk umur panjang, tapi apa gunanya hidup lama? Yang Anda dapatkan hanyalah menyaksikan orang-orang di sekitar Anda menjadi tua, menyaksikan sepasang kekasih meninggal, menyaksikan orang yang dicintai berpencar, menyaksikan teman-teman memejamkan mata. Pada akhirnya, satu-satunya yang tersisa hanyalah hati yang acuh tak acuh. Dengan tubuh yang lelah, meski hidup seperti itu berlangsung lama, lalu kenapa? Ini adalah umur panjang. Situ, kamu membawaku ke dunia kultivator. Katakan padaku, apakah ini umur panjang?" Wang Lin meminum semua anggur dan melemparkan kendi anggur ke samping. "Saya tidak mencapai puncak. Biarpun aku mencapai puncaknya, terus kenapa? Aku mengerti, tapi aku tidak sama denganmu. Saya tidak pernah ingin berkultivasi. Ketika saya masih muda, saya melakukannya untuk orang tua saya sehingga mereka tidak kecewa pada saya. Aku mengatupkan gigiku dan pergi ke sekte Heng Yue. Tapi hasilnya, nasib telah membodohi kita. Saya berkultivasi untuk orang tua saya, namun akhirnya menyebabkan kematian mereka. Setelah itu, saya berkultivasi untuk membalas dendam, saya menjadi iblis dan membunuh seluruh keluarga Teng. Darah mengalir seperti sungai. Setelah membalas dendam, saya bingung. Saya menyaksikan Daniu tumbuh dewasa dan menyaksikan orang tuanya meninggal. Saya menyaksikan seluruh hidupnya. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan, aku tidak tahu di mana jalanku. Baru setelah Wan Er meninggal, saya mulai berkultivasi untuk menghidupkannya kembali. Saya ingin menjadi lebih kuat dan bertahan. Saya tidak rela mati sebelum Wan Er bangun. Aku ingin mengambilnya kembali dari takdir. Lalu aku menjadi penguasa alam tertutup.
Saya menjadi terkenal melalui pertarungan antara alam batin dan alam luar. Aku tidak menginginkan semua ini, bukan itu yang kuinginkan. Saya tidak ingin menjadi penguasa alam tertutup, saya tetap tidak ingin. Wang Lin memandang situ dan mengambil kendi anggur. Dia meminum setengah kendi dan membiarkan anggur mengalir dari sudut mulutnya. Anda, si Tunan memandang Wang Lin dan melihat kebingungan di matanya. Dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Dia menghela nafas dan mulai minum dengan marah. Karena kamu tidak mau memberitahu orang tua ini apa yang kamu lihat di dalam celah itu, maka orang tua ini tidak akan bertanya. Keduanya terdiam dan sama-sama terus meminum wine hingga secercah cahaya muncul di cakrawala, menandakan terbitnya matahari. Wang Lin dengan lembut berkata, keretakan itu mengarah ke alam surgawi kuno. Si Tunan kaget, lalu tiba-tiba dia berdiri dan menatap ke langit. Seolah tatapannya akan menembus langit dan melihat celah yang muncul sebelumnya. Alam surgawi kuno, tempat itu sebenarnya adalah alam surgawi kuno yang legendaris. Ada makhluk surgawi nyata di sana. Apakah kamu melihat surga? Si Tunan tersentak dan keterkejutan memenuhi matanya. Saya melihat mereka, dan saya membunuh makhluk surgawi. Wang Lin mengungkapkan ekspresi pahit dan meneguk anggur. Si Tunan kaget dan menatap Wang Lin. Setelah sekian lama, dia berkedip dan tersenyum pahit. Lalu apa? Dengan kepribadian Anda tidak akan pergi begitu saja setelah membunuh mereka. Mungkinkah kamu mencari ingatan surgawi ini? Wang Lin diam-diam merenung dan matanya menunjukkan tatapan yang rumit. Dia meminum semua anggur di kendi di tangannya dan melemparkannya ke samping sebelum melihat ke arah si Tunan. Saya mencari memori surgawi dan menemukan rahasia tentang keberadaan alam dalam dan luar. Situ, jika aku memberitahumu bahwa alam dalam dan alam luar sama-sama palsu, itu hanyalah ilusi. Percayakah kamu? Jika saya memberitahu Anda bahwa Anda dan saya, semua rekan kultivator yang kita kenal, dunia tempat kita dibesarkan hanyalah sebuah gua, apakah Anda percaya? Jika saya mengatakan bahwa dao yang kita kembangkan semuanya ditunjuk oleh orang lain, percayakah Anda? Jika saya mengatakan bahwa dunia yang kita tinggali hanyalah sebuah gua penguasa surgawi kuno, atau alam yang dia buka untuk mengumpulkan Joss Flames, apakah Anda percaya? Apa yang kamu bicarakan? Si Tunan tanpa sadar melepaskan kendi anggur di tangannya dan jatuh ke tanah. Wang Lin tersenyum pahit dan melihat si Tunan yang terkejut. Dia kemudian mengambil kendi anggur dari tanah dan menyesapnya. Inilah yang saya pelajari dari ingatan makhluk surgawi itu. Namun, saya punya rencana, dan 3 tahun dari sekarang, saya akan mengetahui segalanya tentang perang ini. Dengan satu langkah, Wang Lin tiba di atas patungnya sendiri. Dia berdiri di sana, menghadap angin, menghadap matahari terbenam yang merah sambil memandang dunia. Rekan-rekan kultivator di planet Suzaku, apakah kalian semua bersedia mengikutiku ke Alheaven dan melawan para penggarap alam luar? Suara perkasa Wang Lin berubah menjadi gelombang mengerikan yang bergema di seluruh planet Suzaku, dan para penggarap yang menunggu Wang Lin semua membuka mata mereka. Mata cerah mereka mengungkapkan tekad yang sama. Kami bersedia mengikuti. Raungan datang dari banyak lokasi di planet ini, membentuk gelombang kejut yang kuat. Di saat yang sama, sinar cahaya terbang dari bumi menuju patung Wang Lin. Sinar cahaya itu berisi para penggarap yang dipenuhi dengan niat membunuh. Mereka telah dipermalukan selama bertahun-tahun. Mereka telah kehilangan banyak sekali teman, dan mereka yang selamat bersedia memberikan segalanya. Mereka hanya membutuhkan satu suara dan mereka akan bersedia bertarung dengan segala cara, bahkan jika itu berarti menyerahkan nyawa mereka. Prajurit akan lahir ketika sebuah kerajaan akan binasa. Ini adalah pepatah dari masa lalu, dan alam batin sedang mengalami hal ini. Saat Wang Lin berdiri di atas patung itu, tatapannya menyapu seluruh dunia. Dia melihat wajah-wajah yang dikenalnya di dalam sinar cahaya yang terbang ke arahnya. Dia melihat tekad pada wajah-wajah yang dikenalnya itu, merasakan tekad mereka untuk menyerahkan hidup mereka dalam auman mereka. Ada orang-orang yang dikenal Wang Lin, termasuk muridnya 13, pelayannya kepala besar, saudaranya Situ, seniornya Awan Selatan, dan banyak orang lain yang dia kenal. Tatapan ribuan kultivator ini berkumpul seolah-olah ada semacam darah panas yang menghubungkan mereka. Rasa darah panas ini tidak akan hilang,
paling-paling hal itu akan menetap seiring berlalunya waktu. Namun, pada saat krisis, perasaan panas ini akan meletus. Ikutlah denganku dan rebut kembali gunung dan sungai di alam batin. Wang Lin melambaikan lengan bajunya dan turun dari kepala patung. Jubahnya seputih salju dan berkibar dengan rambut putihnya. Di bawah matahari, mereka memancarkan cahaya yang menyilaukan. Di dalam cahaya, tubuh Wang Lin berubah menjadi seberkas cahaya, menciptakan raungan keras, dan terbang menuju angkasa. Di belakangnya, si Tunan, Master South Cloud, dan yang lainnya mengikuti dari dekat. Raungan mereka yang terbang menyatu dengan lolongannya. Setelah mereka, ribuan pembudidaya semuanya menggunakan berbagai mantra untuk terbang mengikuti Wang Lin. Ini adalah pemandangan yang spektakuler, seolah-olah meteor yang tak terhitung jumlahnya terbang meninggalkan planet ini. Mereka membawa aura menentang langit, keinginan mendominasi untuk menghancurkan langit, dan kebanggaan untuk tidak pernah mundur. Seolah-olah dengan Wang Lin memimpin mereka dapat menerobos langit dan membebaskan diri dari dunia yang seperti sangkar ini, menghancurkan kepalsuan ini dan pergi ke dunia tanpa akhir di luar sana. Wang Lin berada di depan, membuka jalan, dan seiring dengan dinginnya matanya, ada niat membunuh yang mengerikan. Dia akan menciptakan pertumpahan darah, dia akan membunuh sampai dunia berubah warna. Niat membunuh ini muncul dari tubuhnya, sudah lama sekali sejak dia memiliki niat membunuh sekuat ini. Dia masih ingat puncak niat membunuh dalam hidupnya. Saat itulah dia membantai seluruh keluarga Teng di planet Suzaku lebih dari 2000 tahun yang lalu. Saat ini, lebih dari 2000 tahun kemudian, niat membunuh ini muncul lagi. Kali ini dia melakukannya untuk dirinya sendiri, terlebih lagi untuk alam batin. Dia bukan pahlawan, dan dia tidak ingin menjadi pahlawan. Dia hanyalah seorang kultivator biasa, dia kebetulan adalah seorang kultivator yang terjebak dalam masa perang ini. Dia memahami apa arti tanggung jawab, dia memahami bahwa dia memiliki tanggung jawab, dia memahami arti dari gelar penguasa alam tertutup. Dia tidak ingin menjadi penguasa alam tertutup, dia ingin menjadi dirinya sendiri. Dia ingin membuka dunia ini dan keluar dari gua ini. Siapapun yang menghentikannya harus menanggung pembantaian dan kemarahannya yang mengerikan. Jika surga menghentikannya, dia akan menghancurkan surga. Jika bumi menghalanginya, dia akan menghancurkan bumi. Dia harus mempunyai tekad untuk keluar dari gua ini. Menyelesaikan perang antara dua alam hanyalah langkah pertama, tetapi jika dia tidak bisa melewati langkah pertama, tidak perlu membicarakan tentang keluar dari gua ini. Saat sekelompok orang terbang melintasi ruang angkasa, mereka menciptakan gelombang suara mengejutkan yang bergemuruh keras dan mengguncang sistem bintang. Sejumlah besar kultivator alam luar telah mati karena panah Wang Lin sebelumnya, namun beberapa masih tersisa. Para penggarap alam luar yang tersisa tidak memiliki tempat untuk bersembunyi di mata Wang Lin. Saat suara gemuruh yang mengerikan bergema, ada puluhan penggarap alam luar beberapa juta kilometer di depan. Mereka masing-masing memiliki tanda di antara alisnya, dan mereka bergerak dengan panik. Mereka pergi ke Alheaven karena sebagian besar kultivator alam luar yang telah memasuki alam batin berada di Alheaven. Sistem bintang lainnya hanya memiliki sedikit orang yang hadir. Sebelum lusinan pembudidaya itu bisa terbang jauh, mereka mendengar suara lolongan dari belakang mereka. Merasa terkejut, mereka melarikan diri lebih cepat lagi. Salah satu kultivator muda tanpa sadar menoleh ke belakang. Dia melihat bayangan putih mendekat, dan dalam sekejap, bayangan putih itu ada di pandangannya. Pemuda itu hanya melihat bayangan putih melintas sebelum pandangannya kabur dan jatuh ke dalam kegelapan. Ketika dia bisa melihat lagi, dia melihat dunia berputar, dan kemudian melihat kelompoknya terbang menjauh. Dia melihat bahwa orang terakhir dalam kelompok itu tidak memiliki kepala. Ia sangat familiar dengan tubuh tanpa kepala. Dalam sekejap, matanya dipenuhi rasa tidak percaya dan penglihatannya runtuh. Dunia yang berputar menjadi gelap. Saat semuanya menjadi gelap, dia melihat satu hal terakhir, seorang pria muda mengenakan jubah putih dan rambut putih menarik tangannya yang seperti pisau sebelum menyerbu ke depan. Lusinan kultivator itu sama sekali tidak menyadari bahwa seseorang dari kelompok mereka telah mati. Wang Lin berjalan maju dan melambaikan tangan kanannya. Gemuruh menggelegar bergema ketika 4 pembudidaya alam luar berteriak dengan sedih dan kepala mereka terbang.
Darah mereka berceceran di tubuh dan wajah para penggarap alam luar yang tersisa. Baru sekarang para penggarap alam luar yang tersisa memperhatikan dan melihat ke belakang dengan ketakutan. Wang Lin berubah menjadi seberkas cahaya putih dan bergerak melewati para penggarap itu. Dalam waktu kurang dari 3 detik, dia meninggalkan kelompok pembudidaya yang telah runtuh menjadi tumpukan daging dan darah. Tidak setetes darah pun mengenai jubah putihnya, dan ekspresinya tidak berubah saat dia bergerak maju. Yang mengikutinya adalah beberapa lusin kepala yang masih mengandung kengerian yang mereka rasakan sebelum mati. Kepala-kepala ini masih jauh dari cukup. Wang Lin tetap tenang dan bergegas maju. Wang Lin tidak berhenti bergerak. Tidak ada kultivator alam luar yang dia temukan di Brilliant Void yang bisa lolos dari kematian. Banyak orang baru menyadari bahwa mereka mati setelah kepala mereka ditinggal dan mendarat di tangan Wang Lin. Wang Lin menyapu Brilliant Void. Ketika dia selesai, tidak ada satupun kultivator alam luar yang tersisa yang masih hidup. Tempat yang dia datangi penuh darah, tempat yang dia lewati berarti pembantaian. Ratusan kepala di belakangnya telah disegel jiwa asalnya. Seolah-olah mereka telah tenggelam ke dalam neraka dan tidak dapat membebaskan diri. Mereka hanya bisa mengikuti Wang Lin ke depan. Setelah berjalan keluar dari Brilliant Void dan memasuki tepi sungai Panggil, Wang Lin perlahan berkata, "Terlalu sepi."